Yang ada di kepala itu ternyata bisa jadi itu kepala berantem sama wajah. Kata kepala, ini punya gua telinga, gitu kali ya. Ya. Kata wajah, ini telinga punya gua, gitu kan. Nah, maka dalam bahasa itu di apa? Diekspresikan oleh ulama. Nah, terjadi apa yang membedakan antara apakah telinga itu bagian dari kepala atau bagian dari muka. Wa qala Syafi'i mashuhuma sunnah wa yujaddid lahuma alma. Menurut Imam Syafi'i sunnah dan airnya harus yang baru. Kalau tadi kan airnya langsung dari apa? Dari rambut langsung telinga. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak, rambut ya rambut, telinga ya telinga. Jadi airnya yang baru. Wa qala bi hadzal qaul jama'atun aidan min ashabi Malik. Begitu juga menurut pendapat para murid Imam Malik. Wa yata'awwaluna aidan anna qaulu lima ruya anhu anna qala hukmu mashuhuma hukmul madmadah. Mereka menyatakan bahwa membasuh telinga itu hukumnya sunnah sebagaimana bab sebelumnya, yaitu tentang berkumur-kumur. Wa aslu ikhtilafim fi kauni masuhuma sunnatun au fardon. Sekarang ulama berbeda pendapat apa penyebabnya yang menjadikan membasuh telinga itu wajib atau sunnah. Nah, kalau mempelajari ini ketika kemarin terjadi beda lebaran itu udah enteng betul udah. Ya. Karena udah tahu sumber penyebabnya. Yang membedakan antara kenapa kita hari Minggu di Indonesia dan di negara lain hari Sabtu dan begitu berikutnya, sebetulnya metodenya seperti ini. Karena memang dalam beberapa kasus mesti ada ilat, ada yang membedakan. Nah, seperti ini sekarang, kenapa mereka mengatakan bahwa membasuh telinga itu sunnah dan mengatakan wajib? Ikhtilafum fil asar al-waridah bidzalika ani mashuhu alaihi salatu wasalam udunaihi. Kembali kepada ayat yang memerintahkan tentang wudu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Quran kan hanya menyebut 4, gitu ya, wajah, tangan, rambut dan kaki. Tapi kenapa di sini ada membasuh telinga? Ada hadis yang menjelaskan itu. Ya, masahu alaihi salatu wasalam udunaihi. Rasulullah melakukan dengan membasuh kedua telinganya. Pertanyaannya, hal hiya ziyadah ala ma fil kitab min masirasi? Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tambahan dari apa yang sudah disebutkan di Al-Quran? Apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah dipahami, apakah itu tambahan? Sehingga fayakunu hukmuha ayyuhmal ala nadab lima kani ta'arud alladhi yatakhayyal bainahuma wa bainal ayah. Maka hukumnya berarti ditambah kepada sunnah. Karena kalau tidak, berarti apa yang dilakukan Rasulullah bertentangan dengan apa yang ada di Quran. Ini pemahamannya, ya. Karena Quran tidak menjelaskan membasuh telinga, enggak. Tapi Rasul melakukan. Nah, kalau begitu Quran dan Rasul bertentangan. Sudah tentu tidak akan terjadi, ya.
Tapi pemahaman ini bisa terjadi karena memang Quran tidak menyebutkan, tapi Rasul melakukan. Nah, maka ketika ini tidak menjadi ta'arud, maka hukumnya tidak wajib. Padahal tadi ada yang berpendapat wajib. Ya. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan ini sebagai tambahan, maka dia tidak menjadi wajib. Berarti hukumnya sunnah. Amhiya mubayyinah limujmalil ladzi fil kitab fayakunu hukmuha hukmu ra'si fil wujub. Atau apa yang dilakukan Rasul ini adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Quran, sehingga kalau menjelaskan berarti hukumnya menjadi wajib. Bisa membedakan ya? Kalau yang satu menyatakan ini tambahan karena Quran tidak menyebutkan, berarti istimbat hukumnya tidak wajib, dia sunnah karena sebagai tambahan. Tapi kalau menjelaskan apa yang ada di Quran dan Rasul melakukan, maka status hukumnya bukan sunnah, jadi wajib. Quran menyatakan aqimus shalah. Hanya memerintahkan aqimus shalah. Dirikanlah salat. Gimana salatnya? Quran jelaskan enggak? Enggak. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini jelaskan di dalam hadis, shallu kama raaitumuni usolli. Nah, ini juga kaitan dengan membasuh telinga. Quran tidak menjelaskan, tapi Rasulullah melakukan. Nah, Rasulullah melakukan ini ada dua pemahaman. Satu, menambahkan. Kalau menambahkan berarti sunnah. Satu pendapatnya menjelaskan, berarti wajib. Makanya nanti ketika kita membaca Quran dan hadis, kaitannya dengan hukum, ya seperti itu modelnya. Karena kalau kita hanya membaca terjemahannya saja, kita tidak bisa memahami konteks apa yang ada pada ayat tersebut. Faman aujabahuma. Sekarang yang mewajibkan. Kalau yang mewajibkan kan berarti ini adalah penjelasan. Ja'alaha mubayyinah limujmalil kitab. Karena posisi Al-Quran ini masih mujmal, masih global, maka perlu penjelasan. Sehingga yang mewajibkan itu Quran itu berarti menjelaskan apa yang hadis menjelaskan Al-Quran tadi. Waman lam yujibuhuma ja'alaha zaidah kal madmadah. Sedangkan yang menyatakan bahwa membasuhnya tadi adalah sunnah, berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah az-ziyadah, tambahan. Maka hukumnya menjadi sunnah. Sekarang kaitannya airnya yang baru dan airnya yang lama. Tadi kan ada penjelasan begitu ya. Ada airnya yang baru, airnya yang lama. Apa yang menjadikan mereka berbeda pendapat? Fasababuhu taraddadal udunain baina ayakuna adwan mufradan bidatihi min a'dha'il wudu au yakuna juz'an minar ra'si. Penyebab mereka berbeda pendapat adalah satu, karena telinga itu posisinya adalah memang telinga sendiri, atau telinga itu bagian dari kepala. Udah kepikiran kan gitu ya? Nah, kita mah ya pokoknya kepala ada, telinga ada, ya udah begitu, udah nempel udah. Ya. Tapi ternyata para ulama membedakan posisi telinga yang ada di kepala. Maka yang menyebabkan mereka berpendapat bahwa
membasuh telinga itu harus dengan air yang baru dan tidak, perbedaan pendapat itu terjadi karena apakah telinga itu dia berdiri sendiri atau telinga itu bagian dari kepala. Jadi kalau bagian dari kepala berarti setelah membasuh rambut langsung telinga. Begitu ya? Tidak ngambil air lagi. Nah, kalau kita selama ini ngambil air apa enggak? Yang kita lakukan? Nah, ngambil air dah ya. Artinya karena kita menganggap telinga sendiri. Tapi Bapak ada yang melihat orang langsung dari sini langsung dia begini. Nanti perhatikan saja. Ada ya. Apalagi kalau pergi haji udah banyak wudunya yang luar biasa. Ya, karena memang masing-masing memiliki pemahaman seperti tadi. Itu tidak ada yang salah. Ya. Pahami tidak ada yang salah. Memang berbeda karena memang tadi memahaminya telinga bagian dari kepala, karena telinga bagian dari kepala maka langsung dari kepala menuju telinga. Tapi kalau telinga bukan bagian dari kepala maka ngambil air dulu atau airnya kita baruin dulu. Itu saja bedanya di situ. Walaupun ada istilah dalam fikih ini syadza qaumun, pendapat yang aneh. Jadi ulama sendiri ada yang berpendapat aneh. Kalau bukan ulama insya Allah lebih aneh. Ya, sujud. Sujud itu kalimat yang ya sebetulnya bukan hal yang masalah tapi selalu dimasalahkan. Nah, ternyata di sini dikatakan syadda qaumun fadabilahnahuma yugsilani ma'al wajah. Ternyata ada pendapat yang aneh ini setelah wajah, membasuh wajah langsung telinga. Karena menurut dia, menurut pendapat yang aneh ini disebut sini, pendapat yang aneh ini ternyata telinga bagian dari wajah. Boleh aja emang dekat itu kan. Dua-duanya kan dekat itu. Ya. Saya nggak tahu bagaimana berantemnya wajah sama kepala itu. Untuk mempertaruhkan telinga punya gua, kira-kira gitu kali ya kalau bahasanya. Wadaba akhirun lana yumsah batinahuma ma'ar ra'si wa yuksal zahiruma ma'al wajah. Ada lagi yang berpendapat membasuh telinganya itu adalah luarnya saja. Setelah wajah luarnya, setelah muka dalamnya. Ini rada ribet memang dikit. Namanya juga pendapat yang aneh gitu kan? Ya. Jadi habis membasuh muka, membasuh telinganya yang luar. Sedangkan setelah membasuh kepala, membasuh telinganya yang dalam. Adalah luar dalam nih ya. Nah, makanya juga mazhab aneh. Ya, jadi kalau sekarang banyak yang aneh-aneh jangan heran. Ya, artinya ada pendapat yang aneh pada bagian fikih kaitannya dengan wudu seperti apa yang saya jelaskan dalam kitab ini. Ya, makanya kan kita mempelajari ini lebih kepada memahami bagaimana ulama memahami ayat baik Quran ataupun sunnah. Nah, terbayang sudah ya? Nah, Bapak mempraktekkan boleh saja silakan, sah-sah saja. Ya. Tapi paling tidak memahami ini adalah ada tadi telinga itu wajib dan telinga itu sunnah karena memang ayat tidak menjelaskan di dalam Quran tentang telinga. Tapi Rasulullah melakukan. Jadi kalau nanti hanya orang yang berpegang kepada ayat saja dan dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, berarti dia meninggalkan. Karena sekarang ini kan ada model pokoknya kalau Rasul tidak melakukan bid'ah. Sekarang kalau Rasul melakukan dia meninggalkan namanya apa? Kaidah itu nggak ketemu tuh ya. Hah?
Kalau meninggalkan apa yang ditinggalkan Rasul itu apa namanya? Ya bid'ah juga. Ya. Nah, ini supaya kita tidak terjebak kepada pendapat yang selalu mengatakan pokoknya kalau Rasul tidak melakukan bid'ah. Konteksnya dilihat dulu. Ya. Nah, sekarang ketika kita wudu, kita mengikuti apa yang ada dalam Quran. Kemudian Rasul melakukan. Kita hanya pegang Quran saja, ya, karena menganggap itu wajib. Pada Rasul melakukan. Sama juga itu. Maksud saya supaya tidak bisa disimpulkan kalau yang Rasul tidak melakukan itu bid'ah. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Kita jangan terjebak oleh ini. Supaya pendapat-pendapat yang kaitannya dengan ibadah ataupun muamalah tetap memang kembali kepada apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah. Tapi tetap pemahamannya juga kembali seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kita kan nggak pernah berpikir kalau ulama memahami antara telinga sebagai bagian dari kepala, telinga bagian dari wajah. Selanjutnya adalah ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Ittafaqul ulama ala anna rijlain min a'dha'il wudu. Jelas, kalau itu di dalam Al-Qur'an jelas, dia bagian dari wudu. Tapi waqtalafu fi nau'i taharatihima. Mereka berpendapat, berbeda pendapat cara membersihkannya. Masya Allah. Padahal kita udah biasa itu ya. Apalagi kita airnya banyak. Mereka berbeda pendapat kaitannya cara membersihkan, cara mensucikan kaki tersebut. Faqala qaumun taharatuhuma al-ghuslu. Cara membersihkannya adalah dengan dicuci. Dengan dicuci. Guslun itu kan sebetulnya dimandiin. Ya. Dimandiin dengan diusap beda enggak? Beda ya? Nah, kalau terjemahkan guslun itu cuma dimandiin berarti dibasahin. Nah, itu yang pertama. Wa qala qaumun farduhuma al-mashu, cukup dibasuh saja. Kalimatnya al-ghuslu wal mashu. Cara berbeda pendapat mereka itu, satu membersihkannya dengan cara al-ghuslu, yang kedua al-mashu. Kalau diterjemahkan ghuslu itu berarti disiram, dimandiin. Kalau mashu cuma diusap. Sudah tentu ada airnya tangan kita. Pendapat ketiga, wa qalaqan bal taharutuhuma tazuju binau'ain. Ada yang berpendapat boleh dimandiin dan boleh diusap. Wa inna dzalika raji'un ila ikhtiyaril mukallaf. Nah, yang pendapat ketiga masih sangat sederhana, ya tergantung. Mau dibasuh boleh, mau diguyur juga boleh. Apa penyebabnya? Kenapa mereka berbeda pendapat kaitannya dengan cara mensucikannya? Yang satu al-ghuslu, yang satu al-mashu. Kenapa mereka berpendapat? Wa sababu ikhtilafihim al-qira'atanil mashhuratani fi ayatil wudu. Ini kaitannya dengan membaca ayat wudu yang ada di dalam Al-Quran. A'ni qira'atu man qara'a, karena ada dua bacaan ternyata. Ini sudah tentu yang ngerti ahli membaca. Tapi Quran tetap satu tulisannya seperti itu. Tapi tetap bacaan bisa berubah, itu tergantung daripada ilmu tentang membaca. Ada perubahan. Nah, ini udah ilmu kelas berat kalau ini. Ya.
Tetapi Quran tetap begitu. Pertama, ada yang membaca wa arjulakum. Yang kedua wa arjulukum. Bedanya yang satu fathah, yang satu domah. Arjulakum wa arjulukum. Dengan berbeda itu saja pemahamannya menjadi berubah. Ya, Masya Allah. Ya. Wadhalika anna qira'atun nasab dhahiratun fil ghusl. Nah, kalau yang membacanya wa arjulakum itu artinya dimandiin, digusel, diguyur. Wa qira'atul khifdi dhahiruhu fil mashah. Sedangkan yang membacanya wa arjulikum itu dibasuh. Ini perbedaannya, karena ada dua yang membedakannya tadi. Tapi di Quran apa yang Bapak baca? Warjulakum ya. Nah, nanti dilihat. Tapi ahli qiraat boleh atau ada teori itu. Bid'ah enggak, ada ahlinya. Jangan bacaan Quran begitu dirubah-rubah. Ada teorinya, ada ilmunya. Jadi kalau yang membacanya wa arjulakum itu dimaknai al-ghuslu. Kalau yang membacanya wa arjulikum itu dimaknai al-mashu. Faman dhahaba ila anna farduhu mawahid min hataini taharataini ala ta'yin imal ghuslu wa imal masu dhahaba ila tarjihi dhahiru ihdal qira'atain alal qira'ah as-saniyah. Jadi kalau memang mau di guslun berarti itu dengan bacaannya wa arjulakum. Nah, sementara ini Bapak kalau cuci kaki dicuci apa diusap? Cuci ya, sudah. Ya sudah, berarti karena bacaannya wa arjulakum. Tapi kan sekarang kita tahu. Makanya nanti mungkin Bapak akan mendapatkan orang lain tidak dicuci, hanya dibasuh. Jangan disalahin. Atau bisa jadi dalam kondisi airnya sedikit. Nah, ya. Dalam kondisi airnya sedikit, biasanya lagi demo. Ya. Nah, lagi demo itu harus tahu tata cara wudhu karena airnya sedikit. Nah, bisa jadi ketika demo nggak mungkin tuh kaki kita diguyur, ya, karena bisa jadi satu botol ini bisa jadi untuk 5 orang. Bisa nggak? Bisa. Nah, disinilah sebetulnya indahnya fikih. Kaitannya dengan bagaimana ibadah ini tidak menyulitkan dan tidak memberatkan. Cuma sudah tentu harus tahu ilmunya. Bayangkan kalau cuma harus mengikuti sunnah ketika demo, wah itu harus banyak membutuhkan air. Nah, maka ketika seperti ini berarti ada yang menjadikan bagian yang bisa kita ringankan, airnya tidak terlalu banyak. Cuma kalau yang berpendapat al-masu ketika airnya banyak juga nggak ada masalah, ya, karena memang itu pendapat yang ada. Wa qad rajahal jumhur qira'atum hadi bisabit anhu sallam id qala fi qaumin la yastawfu ghusla aqdamum fil wudu. Ada kalau tadi antara dibasuh dan dicuci. Bisa bedakan ya, ini kalimatnya kalau bahasa Arabnya al-ghuslu dengan al-mashu. Saya terjemahkan, kalau al-ghuslu itu adalah dibasuh, kalau al-mashu diusap. Atau al-ghuslu dimandiin dah yang lebih gampang ya. Nah, dimandiin. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan wailun lil aqabi minan nar.
celaka orang yang mata kakinya itu tidak terkena air. Ketika kita wudu itu kaki itu sampai mana batasannya? Mata kaki. Maka ketika dinyatakan kata Rasul, wailun lil aqab minan nar. Kalau mata kakinya enggak kena air itu celaka. Nah, pertanyaannya, enggak kena air ini dibasuh atau dimandiin? Apa diusap? Gitu ya. Qalu fahada yadullu ala annal ghusla huwal fardu. Nah, dengan adanya hadis tadi berarti kaki itu bukan diusap tapi dibasuh atau dimandiin. Ya. Dengan dalil wailun lil aqabi minan nar. Makanya kan kita harus sempurna wudu kita. Ya. Kesempurnaan wudu ini kalau Bapak ke masjid, kalau memang dari rumah, wudunya di rumah. Ya Pak? Wudunya di rumah, jangan di masjid. Perjalanan dari rumah sudah wudu itu lebih afdol. Nah, kalau yang wudu di masjid ini karena memang mungkin dari perjalanan. Ya, kalau bapak-bapak berangkat dari rumah, afdolnya ya itu dari rumah. Karena kata Rasulullah, hal adulukum, apakah kamu mau saya tunjukkan untuk diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Salah satunya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu lalu berangkat ke masjid. Ketika berangkat tadi, langkah yang satunya adalah maghfirah, langkah yang satunya lagi adalah raf'ud darajah. Itu hikmahnya kita sholat berjamaah di masjid. Berangkatnya saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau Bapak keluar dari masjid, dari rumah dan berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin wa as'aluka bimam syahada fa inni lam akhrud basharan aw bataran ilal akhir. Ya paling tidak bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Dengan keluar dari rumah menuju masjid. Makanya diawali dengan wudu tadi. Nah, ketika wudu jangan sampai wudunya tidak sempurna. Ini yang dikatakan Rasulullah, wailun lil aqab minan nar. Artinya kalau wudu kita tidak sempurna berarti sholat kita tidak sah. Nah, maka ketika hadis ini dijadikan sebagai dasar berarti untuk kaki ini adalah al-ghuslu, bukan al-mashu. Yang berpendapat ghuslu ya, ini yang berpendapat ghuslu. Li'anna al-wajib huwa yata'allaq bitarki al-iqab. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan berarti akan mendapatkan iqab. Iqabnya apa tadi? Neraka. Berarti ini wajib digusel, bukan dimasah. Wa dalasa fi hujjah li'anna inama waqa'al wa'id ala annahum taraku aqabahum duna gusli. Jadi yang menyebabkan mereka itu diiqab karena mereka meninggalkan guslu. Lagi-lagi ini pendapat yang menyatakan guslun ya. Wala syakka anna man syuri'a fil ghusli fa fardhu al ghuslu fi jamil qadam kama anna man syara fil masi fa fardhu al masu inda man yukhayyar bainal amrayni. Sekarang tinggal
mungkin agak sedikit logika. Kalau guslu itu lebih pas buat kaki. Kalau masuk itu lebih pas buat rambut. Ini yang bedakannya nanti. Ini yang menyatakan perbedaan guslu dengan mashu. Tapi Bapak pernah nggak melihat orang yang membasuh ini seperti diguyur? Pernah ngeliat nggak nih, terutama yang sudah pergi haji? Ada. Ya. Kalau logika sekarang mana yang lebih rada pantes? Rada pantes antara mencuci kaki dengan diguyur dengan mencuci rambut dengan diguyur, mana yang lebih pantas? Sudah tentu kaki. Berarti kalau kaki itu diguyur lebih pas dan rambut itu diusap. Ini kaitannya dengan apa yang menjadi perbedaan tadi. Wa qaddal yadullu ahada ala ma ja fi asari akhar kharaja aidan musim anu qala faja'alna namsahu ala arjulina fanada wailun lil aqab binan nar. Memang kami pernah ada riwayat kami mengusap ya. Tapi kalau mengusap itu bisa jadi tidak sempurna, maka lalu datanglah dalil tadi wailun lil aqabi minan nar. Muncullah akhirnya ketika datang hadis tadi, celakalah ketika orang tidak sempurna mengusapnya tadi atau membasuhnya tadi. Wa hadzal asar wa in kanat til adah qad jarat bil ihtidal bi piman ilmasi bahwa adullu ala jazminu ala manihi. Nah, sebetulnya ternyata enggak ada kan Bapak yang mencuci kaki dengan diusap, enggak ada kan? Nah, berarti secara umum itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, tapi kita melihat tadi yang membasuh, yang mengguyur rambut ada, tapi mungkin yang mengusap kaki jarang menemukan. Rata-rata kaki diguyur, kira-kira begitu. Nah, itu perbedaannya antara apakah mencuci kaki taharatuhuma bil gusli wa bil mashi. Satu lagi kaitannya dengan ikhtalafu fil ka'bain hal yadkhulani fil masi au fil gusi inda man azazal masah. Wa ikhtilafim al ishtirak alladhi fi harfi ila. Kalimat ila ilal ka'bain. Sebagaimana di dalam ayat yang sebelumnya ilal marafiq. Dulu kita sudah jelaskan. Ila itu pas atau sebelumnya atau lewat. Yang lebih gampang ilal marafiq ini kan mirfaq namanya. Ya. Kalimatnya mencucinya ilal marafiq. Kalimat ila inilah, kalimat kata ila inilah yang membedakan apakah pas atau lewat. Tapi lewatnya kan tidak sampai sini. Sama juga ketika mencuci kaki. Kadang-kadang ada cuci kakinya sampai paha, ada itu ya. Mungkin dia maksudnya bukan lagi wudu, nambahin aja saking enaknya air kali gitu kan ya. Tapi kan prinsipnya kaitannya dengan wudu ini hanya sampai mata kaki. Nah, sampai itu ada kalimat ila, berarti pas mata kaki atau lewat. Cuma lewatnya jangan sampai paha apa. Gitu ya. Kalimat ila itu bisa jadi lewat. Ya. Lewat dari mata kaki sama dengan ilal mirfaq ini. Pas sini atau sampai sini, jangan sampai sini. Ini kaitannya ketika kita berwudu. Karena begini Pak prinsipnya.
ibadah itu kan harus ada contohnya. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mencuci kaki sekalian sampai paha. Pertanyaannya Bapak lagi wudhu atau nambahin gitu loh. Kalau niatnya wudhu sampai ka'bain ya sudah benar itu sudah. Ya. Makanya mungkin yang lebih gampang kalau memang mau nambah sampai paha beresin dulu wudhunya. Ya kan? Sampai ka'bain kanan terus kiri. Nah baru udah mau nambahin apa terserah dah. Ya. Tapi sekarang kalau kita ketika mencuci kaki kanan kan kita mencuci ilal ka'bain, tapi nyucinya sampai paha, lewat dari ka'bainnya kelebihan, baru yang kiri. Nah pertanyaannya takut ikhtilat, gitu kan ya? Antara wudu yang memang hanya sampai ka'bain tapi kita lewatinya kebangetan lewat. Maka selesaikan dululah wudunya, ya. Setelah wudu selesai, baru tuh nikmati air itu yang dingin, yang enak gitu. Ya mau sampai paha atau mau sampai apalah terserah. Nah, karena ini kaitannya adalah dengan batasan yang ada dalam wudu. Ya. Maka di sini harus perlu diperhatikan oleh kita ketika berwudu, bukan masalahnya airnya enak atau banyak. Sama dengan mungkin nyuci tangan itu saking enaknya terus kayak gitu ya. Nah, dan termasuk juga harus diperhatikan kaitannya jangan sampai kita juga mubadir dengan air yang ada. Ini cuma alhamdulillahnya kita kan banyak air, jadi air tidak masalah. Justru harus juga kita pahami penggunaan air itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam wudu. Supaya kita tidak terjadi mubadir. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Jadi kaitannya dengan dua telinga tadi, ya, dia ulama berbeda pendapat apakah sunnah, apakah wajib. Yang menyatakan sunnah itu berarti Rasul melakukan sebagai tambahan. Yang menyatakan wajib berarti apa yang dilakukan oleh Rasul atau dalam hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Quran. Saya kira ini saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan? Pak Azidi, selanjutnya Pak nomor 3. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan Pak Azidi. Langsung jawab apa langsung apa? Kita Ya, langsung jawab aja. langsung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan yang mengenai tadi, khususnya mengenai pembasuh dan mengguyur kaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, saya suka melihat orang-orang pembasuh dan mengguyur kaki itu, bahkan tangan juga, itu sambil menyela-nyela. Nah, apakah ini ada juga perintahnya atau hanya sekedar menyempurnakan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ya, memang ketika membasuh tangan atau membasuh kaki itu tahlil, supaya memang yang dicela-cela itu kan diantara jari-jari itu kemungkinan ada yang kotor. Itu disunahkan malah, tadlik namanya. Ya, jadi makanya kalau kita mencuci kan tidak hanya begini doang gitu kan ya. Ya, mestinya ini namanya ditadlik. Menurut tukang urut, tukang urut, ternyata wudhu itu sebetulnya sekalian ngurut itu. Nah, cuma memang nggak bisa jadi lama ya, saking enaknya terus saja begini saja. Ya, jadi memang
Makanya tadi antara dibasuh dengan dicuci itu pengertiannya kan sebetulnya ketika dicuci itu sambil digosok-gosok. Nah, teori tukang urut, sebetulnya tiap hari kalau kita wudhu, kita udah ngurut sendiri. Ngurut tangan dan ngurut kaki. Itu sunnah malah. Ya, disunnahkan dengan ditadlik namanya. Gitu aja deh ya. Dan termasuk di celah-celah ini memang bisa jadi kan ada yang terlewat. Bisa jadi kalau begini air nggak masuk. Maka supaya ditahlil. Termasuk yang punya jenggot itu, yang jenggotnya panjang. Ya, itu kan disunnahkan. Antum nih kan. Kalau udah begitu ya. Nah, supaya ditahlil. Di celah-celah supaya seluruh jenggotnya kena air. Begitu Pak Edi? Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada namanya khufain. Khufain itu memang tidak melepas. Kalau itu dibasuh ya banjir dia. Maka bisa jadi ketika itulah khufain itu, kalau bahasa kita khufain itu ya sepatu. Cuma sepatu yang bisa dipakai untuk sholat. Maka dia hanya membasuh. Walaupun dalam fikih tadi nanti biasanya khufain itu dalam perjalanan itu berlaku hanya 3 hari. Pengertiannya dia boleh dibasuh tadi. Dimasuh ya maksudnya ya. Memang itu ada namanya khufain. Ya. Khufain. Cuma juga sekarang saya tidak tahu bentuk khufain yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah dipahami kita kaos kaki atau kaos kaki yang agak tebal? Itu kalau sekarang biasanya yang banyak pakai ibu-ibu ya. Kalau laki-laki jarang. Memang ada namanya khufain. Itu adalah bagian dari apa yang ada di kaki tidak dibuka. Tetap dipakai. Itu memang ada babnya khufain. Nanti kalau tidak salah ada penjelasan tentang khufain itu. Ya. Maka kalau itu memang nanti diusap saja. Tidak digusel. Cukup dimasah. Begitu Pak Toto? Baik. Masih ada? Pak Adija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ketika orang mandi junub. Mandi junub itu berarti kita sebut menghilangkan hadas besar. Sebetulnya ketika kita mandi junub dan menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil hilang. Otomatis. Cuma memang ketika kita mandi kan tangan kita gerayangan. Saya sendiri nggak pakai itu ilmu itu. Karena habis mandi rada ragu gitu kan. Maka akhirnya tetap wudhu lagi. Tapi sebetulnya ketika kita mandi janabah itu hadas besar, otomatis hadas kecil hilang. Cuma ketika mandi saya termasuk nggak yakin gitu loh.
Ya. Sehingga begitu selesai mandi akhirnya wudu lagi. Nah, pertanyaannya adalah boleh enggak wudunya sambil telanjang? Kalau secara hukum bukan boleh dan tidak sah wudunya. Wudunya tetap sah, cuma memang kurang utama. Ya, jadi nanti kan muncul juga kan perbedaan kaitannya wudu di toilet. Ya kan? Pertanyaannya boleh enggak? Boleh saja, sah. Cuma memang tidak utama, tidak afdol. Afdolnya kita sedang berwudu ini kan sedang, bahasanya kan begini, mencuci anggota wudu itu antara maslahah dengan ubudiyah. Maslahahnya apa? Ketika kita mencuci berarti fisik bersih. Itu namanya maslahah, kebaikan. Tapi kalau ubudiyah pengertiannya ketika seluruh anggota wudu kita cuci sebetulnya itu membersihkan hati. Jadi itu formalitasnya, makanya disebut maslahah dan ubudiyah. Ruh ketika kita wudu itu bukan sekedar mencuci. Ketika kita wudu badan kita ada najis apa enggak? Enggak ada kan? Tapi kenapa harus dicuci? Nah, itu sebetulnya formalitasnya adalah mencuci disebut maslahah, sedangkan nilainya adalah mencuci hati, membersihkan hati. Nah, maka ketika wudu tadi pertanyaannya, boleh enggak wudu telanjang? Secara hukum boleh, sah wudunya. Cuma hati kita kan rasanya kurang pas. Nah, maka dalam ibadah ini ada dalil umum, istafti qalbaka. Tanya hati kecil kamu, kira-kira enak apa enggak? Walaupun secara hukum boleh, secara hukum sah. Ya dulu kan kita ngelihat orang tua kita sholatnya sarungnya sampai pusar, sama badannya ditutup